Kasus tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Sambo perlahan mulai menemukan titik terang. Terlebih setelah digelarnya penyelidikan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri dan juga penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jasad Brigadir Joshua pun diotopsi kembali untuk mengetahui secara lebih jelas penyebab dan letak luka. Sementara itu, kedua tim yang berbeda ini pun terus melakukan pemeriksaan secara saintifik terhadap berbagai bukti dan saksi. Sejumlah kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi kediaman Kadif Propam nonaktif maupun CCTV yang berada di sejumlah titik yang dilintasi rombongan saat menuju Jakarta dari Magelang pun diperiksa. Komnas HAM bahkan menyebut jika dari CCTV yang ada, Irjen Sambo tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa penembakan berlangsung. Namun meski demikian, keterangan saksi termasuk sang jenderal beserta istri masih terus dikejar oleh Komnas HAM maupun tim khusus. Hal ini tentu saja untuk membuat rangkaian cerita menjadi utuh. Tidak hanya keterangan dari para ajudan dan juga Baradae yang sudah diwawancara beberapa hari sebelumnya. Lalu, akankah saksi kunci dalam kasus ini ditemukan dan memberikan keterangan yang dapat membuat tabir kasus ini terbuka? Lalu, sudahkah jejak digital yang berasal dari Irjen Sambo dan istri diperiksa? Anda sudah melihat tadi bagaimana rangkaian pemeriksaan ataupun juga investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sudah ada juga keterangan yang didapatkan oleh Komnas HAM dari keluarga Brigadir J, baik itu keluarga yang ditinggalkan, ayah, ibu dan sebagainya, dan juga termasuk kekasihnya. Kemudian juga tadi sudah sempat disinggung juga dalam tayangan yang kami sajikan, sudah ada 20 CCTV yang diperiksa, dilihat, dan juga dianalisa. Ada beberapa fakta yang didapatkan oleh Komnas HAM dari hasil pemeriksaan ini. Kemudian bagaimana semua hasil pemeriksaan ini bisa mengungkap tabir dan juga sejauh apa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kompolnas sejauh ini. Nah, untuk bisa berbincang-bincang mengenai tema yang sudah sempat saya singgung, sudah ada juga para narasumber yang sudah hadir dengan saya di studio dan juga terlibat dalam diskusi ini melalui daring. Yang pertama di samping saya sudah hadir Mas Mansur Febrian yang merupakan pengacara dari Brigadir J. Selamat malam, Mas Mansur. Kemudian juga sudah hadir dari Kompolnas yaitu Bapak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam. Baik, selain ada Mas Mansur, kemudian Pak Wahyu bersama saya juga sudah terhubung kita dengan Ketua Komnas HAM yaitu Bapak Ahmad Taufan Damanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taufan Damanik. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik Pak Taufan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami ingin sekali mengetahui informasi terbaru dari Komnas HAM. Memang selama ini kita dapatkan Pak, dari press release ataupun juga konferensi pers yang dilakukan oleh Komnas HAM setiap selesai melakukan pemeriksaan. Setidaknya masyarakat juga tahu apa yang didapatkan oleh Komnas HAM. Tapi yang penting adalah salah satunya adalah bagaimana kemudian hasil analisa, hasil pemeriksaan dari Komnas HAM dari 20 CCTV ini Pak. Ada beberapa fakta penting memang yang kita dapatkan bahwa memang Brigadir J ini tiba di Jakarta dengan selamat setelah perjalanan dari Magelang, kemudian mengikuti PCR. Dan ada satu lagi Pak yang sudah disampaikan oleh Pak Khairul Anam, bahwa kabarnya memang Irjen Pol Verdi Sambo ini tidak ada pada saat kejadian itu berlangsung. Bagaimana Pak kemudian fakta-fakta ini yang sudah disampaikan tentunya oleh Komnas HAM, ini bisa menguak tabir yang selama ini kita akan tunggu apa sebenarnya yang terjadi di balik kejadian baku tembak ini. Silakan Pak Taufan. Terima kasih Mbak Viola ya. Pertama kita harus menjelaskan dengan gamblang ya, bahwa sampai hari ini belum ada kesimpulan apapun yang bisa dibuat untuk peristiwa ini. Juga kita minta pada masyarakat untuk tidak mengatakan secepatnya. Lebih bagus kita menggunakan prinsip setepatnya gitu. Jadi bukan secepatnya. Nah sekarang saya kira sebelum saya menjawab yang pertama yang ditanyakan tadi, saya ingin menjelaskan yang pertama. Ada masalah kan bahwa satu pihak mengatakan hasil forensiknya Dokes Polri itu mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena tembakan. Dia mengatakan tidak ada ditemukan bukti-bukti kekerasan yang lain. Itu menurut Dokes. Sekali lagi tolong dipahami bahwa itu yang mengatakan Dokes tim forensik. Kami memeriksa itu. Yang kedua, sebetulnya di yang pertama ini
pihak keluarga sejak awal kami bertemu itu menyampaikan bukti-bukti dan kesaksian mereka yang menyaksikan mayat itu datang, kemudian juga memfoto, memvideokan dan kemudian mencurigai ada beberapa hal yang janggal menurut mereka dan menduga bahwa ada kemungkinan ya, tidak juga memastikan kemungkinan terjadinya kekerasan. Nah, ini kan harus dijawab. Nah, karena ada dua perbedaan ini, kemudian Kapolri mengambil kebijakan untuk melakukan otopsi ulang. Jadi saya kira kita hentikanlah perdebatan mengenai apakah ini kekerasan, penembakan atau juga penembakan disertai kekerasan. Tunggu saja otopsi ulang itu. Mau 8 minggu kah atau 6 minggu kah kita tunggu. Kita stop perdebatan mengenai itu. Karena itu nanti akan menentukan sebetulnya apakah betul cerita selama ini dibangun ada satu orang namanya Brigadir Barada tembak menembak dengan almarhum Joshua ini. Kan itu. Kalau ada unsur penyiksaan kan berarti kan ada kemungkinan orang lain itu. Nanti juga hasil otopsi ini yang kemudian dilengkapi dengan otopsi ulang itu akan menunjukkan juga jenis pelurunya apa. Kalau ada senjata yang lain, senjata tajam misalnya, senjata tajamnya apa, kan begitu. Itu akan membuka itu. Nah, yang kedua, yang saya kira juga sudah mulai ada titik terangnya, ya walaupun saya katakan nanti ada titik gelapnya juga. Ini yang mohon Mbak Viola saya jelaskan dulu agak lengkap ya, supaya agak simpang siur dan tidak berdebat yang macam-macam, menuduh yang macam-macam gitu. Baik, yang saya katakan, ya kan sudah lihat kan CCTV itu 2 mobil yang ada Ibu Putri, ya, kemudian ada Baradae, ada Brigadir Joshua, ada Ricky, ada Om Kuat, ada satu ART di situ. Ya, dengan dikawal satu mobil patwal itu bergerak jam 10 lewat dari Magelang, rumah Pak Sambo yang di Magelang itu. Berjalanlah itu urut-urutannya semua kemudian sampai di rumah pribadi di Jakarta. Sebelum mereka sampai di rumah pribadi di Jakarta, Pak Sambo itu terlihat di dalam CCTV juga ya, baik tetangga punya maupun yang di rumah dia masuk terlebih dahulu. Jadi dia dari rombongan yang lain bersama satu ajudannya dan ada satu motor patwal yang mengawal dia. Masuk ke dalam rumah, terang sekali ketika di rumah karena CCTV di rumah Pak Sambo itu, rumah pribadi ya, itu memang sangat bagus kualitasnya. Selesai. Jadi masuk duluan, kemudian setelah itu masuk rombongan Ibu Sambo dengan tadi yang nama-nama saya sebut tadi itu. Setelah itu terlihat dalam CCTV itu ada saudara Joshua juga pakai kaos putih misalnya, ya saya katakan sehat walafiat karena memang begitu buktinya di dalam CCTV itu. Kemudian setelah itu PCR. Yang PCR itu dalam video itu Ibu Ferdi Sambo, kemudian ada Baradae, ada asisten rumah tangga tadi, ada Om Kuat tadi, dan ada saudara Joshua. Gitu. Setelah itu mereka pergi kelihatannya. Nah, selang berapa waktu kemudian kelihatan mereka keluar. Itu kira-kira menjelang pukul 5 sore atau mungkin sekitar itulah jam 5 sore itu. Dan itu dikonfirmasi oleh Pera Simanjuntak, orang teman dekat dari saudara Joshua yang mengatakan jam 16.31, kami 2 kali bicara sama dia ya. 16.31 dia menelpon Joshua. Yang pada waktu itu diangkat, kemudian dia agak bergeser ke sedikit karena ada suara orang teman-temannya yang sedang tertawa-tawa. Nah, menurut keterangan dari ADC yang lain itu memang mereka waktu itu sambil menunggu Ibu Sambo keluar dari rumah, mereka bercanda-canda lah sebagai sesama anak muda gitu duduk-duduk situ. Jadi berarti 16.31 kalau versinya teleponnya Pera dan juga kalau lihat video itu jam 17 kurang lebih gitu ya, itu mereka keluar menuju rumah dinas. Kemudian tidak berapa lama Pak Ferdi Sambo juga keluar dari rumah itu dengan pengawalnya yang tadi, ADC tadi itu dan motor patwal. Kurang lebih gitu ya. Nah kemudian nggak berapa lama terlihatlah motor patwal dan mobilnya Pak Sambo itu berhenti. Sekali lagi saya katakan hanya di situ kalau kita bicara CCTV, nggak ada yang lain. Tetapi ada keterangan dari penyidik yang disampaikan kepada kami bahwa katanya mobil itu berhenti karena Pak Sambo mendapat telepon dari istrinya. Katanya ya, bukan kata Komnas. Itu kan keterangan mereka. Kami harus cross check lagi. Yang jadi titik gelapnya adalah karena di rumah dinas yang menjadi TKP atau terduga TKP itu CCTV-nya tidak berfungsi. Keterangannya berbeda satu pihak dengan pihak lain. Satu pihak misalnya kalau kita dengar selama ini di media katanya disambar petir beberapa hari sebelum kejadian.
Tetapi keterangan ADC kami mintai keterangannya, mereka katakan itu sudah jauh hari sebelumnya. Bahkan mereka katakan sudah kami laporkan kepada Bang Jos, katanya Bang Joshua, karena Bang Joshua ini yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Itu versi mereka. Yang jelas titik terang tadi kelihatan, tapi ada titik gelap. Apa yang terjadi di rumah dinas itu? We don't know. Kalau saya sebagai peneliti, background saya peneliti, saya katakan kalau saya tidak punya evidensis apapun, maka saya tidak bisa berkesimpulan apapun. Nah, hanya ada keterangan dari Baradae yang katanya naik di lantai 2, kemudian mendengar jeritan dari Ibu Putri, kan begitu. Juga saudara Ricky, ADC yang lain yang di lantai bawah mendengar teriakan itu. Tapi kan mereka berdua yang mengatakan. Saudara Joshua sebagai salah satu yang ada di situ sudah meninggal dunia. So, apa yang bisa kita simpulkan dengan keadaan ini? Tidak bisa apa-apa kecuali mengatakan itulah fakta yang ada dan nanti harus di cross check lagi dengan bukti-bukti lain termasuk bukti digital komunikasi di antara semua pihak. Gitu. Begitu saja. Jadi sekarang saya kira fokus pada dua hal ini, mencari atau menunggu ya apa hasil dari otopsi ulang. Apakah ada kekerasan selain tembakan atau hanya tembakan? Itu nanti. Nanti arah pelurunya, jenis pelurunya dan macam-macam itu balistik yang akan mengujinya. Kita tunggu juga, tapi kan dia butuh waktu. 8 minggu katanya. Kedua adalah mencari data-data sekitar itu tadi supaya bisa memastikan apakah keterangan Baradae kemudian Ricky itu memang valid. Kalau enggak, seperti apa yang terjadi? Termasuk apakah benar CCTV itu memang tidak berfungsi ya, sudah lama sebelumnya atau baru saja, dan apakah CCTV itu rusak secara alamiah atau bagaimana? Itu kan yang harus dicari jawabannya. Sekarang ini kita belum punya jawaban itu, sebab itu saya katakan kita belum bisa berkesimpulan apapun, tapi inilah fakta-fakta yang kita temukan dan kelihatannya semakin ya mengerucut pada dua hal tadi yang perlu kita cari jawaban yang lebih konkret. Saya kira itu saja. Jadi kita saya kira fokus ke situ karena tujuan kita kan sama. Baik Komnas HAM, tim sus, pengacara, kompolnas dan lain-lain termasuk keluarga tentu saja, termasuk Bapak Presiden, mencari kebenaran peristiwa ini. Jadi saya sekali lagi saya katakan, saya ditanya banyak wartawan, bagaimana komentar-komentar, saya bilang no comment. Saya nggak mau berdebat soal-soal yang tidak penting, saya mau berfokus pada dua hal ini. Baik. Apakah kematiannya karena kekerasan atau hanya semata-mata karena tembakan? Kalau tembakan, dari mana arah peluru, peluru jenis apa, senjata jenis apa, siapa yang menembak? Kedua, di TKP yang membuat titik terangnya karena tidak berfungsinya CCTV itu harus dicari lebih luas dengan alat bantu lain. Kita butuh yang kata Polri selalu scientific crime investigation, itu yang jadi fokus. Baik. Itu saya kira Mbak Viola, dan saya kira saya sebagai Ketua Komnas HAM ingin mengajak semua pihak, ayolah kita fokus mencari titik terang itu. Baik, terima kasih. Baik Pak Taufan, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Taufan. Tapi mungkin Mas Mansur juga bisa tanggapan mengenai keterangan sejauh ini yang sudah diberikan oleh Komnas HAM. Baik, terima kasih Putri. Terkait pernyataan daripada Komnas HAM yang sudah katanya mengidentifikasi adanya beberapa CCTV beberapa titik, kami juga tidak tahu ini CCTV di hari apa dan dimulai dari mana. Karena kami melakukan pelaporan pada tanggal 18 Juli itu berdasarkan bukti yang kami miliki, ada dugaan bahwa terjadinya bukan di rumah tersebut, kan seperti itu. Makanya dari pihak independen sendiri video itu atau CCTV itu hari apa dan tanggal berapa, menit ke berapa. Dan perlu saya sampaikan tadi terkait komunikasi terakhir antara Mbak Vera, dalam hal ini kekasih dari almarhum, itu bercanda-bercanda atau telepon itu bukan di hari itu. Justru memang ada komunikasi mencoba menelpon kepada Mbak Vera beberapa kali, namun itu tidak beraturan jamnya, seolah-olah terbalik-balik. Jadi perlu saya sampaikan, terbalik-balik maksudnya seperti apa? Misalnya 16.30, kemudian 16.40, balik lagi 16.20. Di susunan panggilan tidak terjawab itu. Dan Mbak Vera sendiri mengatakan, saya tidak sempat berkomunikasi. Cuma ada memang percobaan telepon di situ, percobaan untuk telepon, tapi tidak terangkat karena Mbak Vera sedang belanja waktu itu. Dan kemudian inline dengan keterangan adanya ditemukan mayat sekitar pukul 17. Nah, pertanyaan saya kepada Komnas HAM,
apakah CCTV dari semua sisi atau dari semua tetangga itu sudah diperiksa? Dan hari apa dinyatakan almarhum ini tertawa-tertawa dan dengan siapa? Dan ditertawanya di posisi mana? Dan kemudian ketika keluar, apakah si almarhum ini ikut keluar atau hanya yang lain yang keluar? Begitu. Baik, menurut catatan Mas Mansur, keterangan juga dari Mbak Vera kapan terakhir berkomunikasi? Kalau bukan di hari H ataupun detik-detik 16.31 tadi yang sudah disampaikan. Baik, berdasarkan informasi yang kami himpun, ada komunikasi terakhir itu dengan keluarga pukul 10.58. Dan almarhum mengatakan jangan hubungi saya dulu sekitar 7 jam karena saya harus mengawal bapak dengan ibu sampai dengan ke Jakarta. Itulah yang menyebabkan keluarga ada dugaan apakah betul terjadi tembak-menembak. Kalau kita hitung secara durasi waktu antara Magelang dengan Jakarta, secara hitungan normal itu sekitar 10 jam. Kalau mungkin dikawal patwal kita hitung 7 jam misalnya kan, mungkin tepat sampai Jakarta sekitar pukul 5. Nah pertanyaannya kapan terjadi tembak-menembak? Dan kapan terjadi dugaan daripada yang bergulir ini pelecehan seksual seperti itu. Baik Mas Mansur, nanti juga mungkin Pak Taufan bisa diberikan tanggapan mengenai apa disampaikan Mas Mansur. Sebenarnya CCTV tanggal berapa yang diperiksa? Sudah sejauh mana CCTV ini kemudian diperiksa? Dan termasuk juga tadi mengenai adanya perbedaan catatan dan perbedaan informasi yang diberikan mengenai komunikasi terakhir almarhum dengan kekasihnya, yaitu Mbak Vera. Nanti Pak Wahyu juga mungkin bisa ceritakan kepada kami termasuk masyarakat yang juga menanti sejauh ini dari tim khusus yang dibentuk Kapolri di mana Kompolnas di dalamnya sudah sejauh apa mendapatkan fakta-fakta terhadap kejadian ini. Kami akan bawa Anda untuk bisa terlibat kembali dalam perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.